Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang berjudul tentang Ismaullahi wa Sifat, yang dimana pada ini saya akan menjelaskan yang pertama itu min a'tomillahi ala muslimin an yaltasima bil kitabi was sunati, yang dimana kata min itu berarti diantara, a'tomi paling agung, ni'amillahi itu nikmat-nikmat Allah, ala muslimin itu artinya atas seorang muslim, an yahtasima itu bahwa dia berpegang teguh dengan bil kitabi wa sunnati, dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pada kalimat ini menjelaskan mengenai salah satu nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidupnya. Kalimat yang selanjutnya ada wayu mina bima ja'a fihi ma min asma'illahi wa sifati, yang dimana wayu mina itu berarti dan beriman, bima ja'a terhadap apa yang datang yaitu fihi ma dalam keduanya ini berarti Al-Quran dan Sunnah, min asma'illahi dari nama-nama Allah, wa sifati dan sifat-sifatnya. Jadi pada kalimat ini menjelaskan mengenai seorang muslim harus meyakini semua nama dan sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menolak atau meragukannya. Kalimat yang ketiga itu ada fasabatalullahi ma asbata'u linafsihi fi kitabihi azi, yang dimana fasabata itu maka dia menetapkan, lillahi bagi Allah, ma'asbah tahu apa yang dia tetapkan, linafsihi bagi dirinya sendiri, fi kitabihi arazim yaitu dalam kitabnya yang mulia. Artinya kita harus menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan olehnya sendiri dalam Al-Quran. Kalimat yang keempat itu wama asbata'ullahu wa rasuluhu lillahi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati musaharah, yang dimana wama asbatahu Allahu, dan apa yang ditetapkan untuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam atasnya, fi sunnati mutahharah dalam sunnah yang suci. Jadi juga kita menerima sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Kalimat yang selanjutnya itu ada wal muslimu la yatifu rabbahu wa khaliqahu illa bima ja'a fi qurni wa hadisi, yang dimana wal muslim itu dan seorang muslim, la yasifu tidak menyifati rabbahu Tuhannya, wa khaliq dan penciptanya, illa bimaja kecuali apa yang datang, fi qur'ani wa hadis dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maksudnya seorang muslim tidak boleh berkata tentang Allah kecuali berdasarkan dalil dari wahyu. Kalimat yang selanjutnya itu wala yusabihullaha bikhalqihi wala yufi anhuma asbatahu linafsi, yang dimana artinya itu wala yusabihullaha bikhalqi, dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, wala yufi anhu dan tidak meniadakan darinya, ma asbatahu linafsi apa yang telah datang dia tetapkan bagi dirinya. Kalimat ini kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk atau menolak sifat yang telah Allah tetapkan sendiri. Itu maksud dari kalimat ini. Kalimat yang selanjutnya itu
wal kalamu fi sifatillahi ta'ala mislu kalami fi zatihi musqadasah. Wal kalamu, dan pembicaraan fi sifatillahi ta'ala, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mislu kalam, seperti pembicaraan apa? Fi zatihi muqaddasati, tentang zatnya yang suci. Sebagaimana kita meyakini Allah punya zat sendiri yang tidak serupa dengan makhluknya, demikian juga kita meyakini bahwa sifat-sifatnya dengan cara yang layak baginya. Baiklah, kalimat yang selanjutnya itu inna lillahi zata la tashbahu zawatina wa tabata lahu sifatu la tashbahu sifatina. Yang dimana kata inna itu artinya sesungguhnya, lillahi bagi Allah atau milik Allah, zat itu hakikat atau esensi, la tidak, tashbahu menyerupai apa? Zawatina, zat-zat kita atau esensi kita sebagai manusia, wa tabata, dan telah tetap atau ditetapkan, lahu baginya itu ini di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat la tidak tashbahu menyerupai sifatina, sifat-sifat kita. Jadi kalimat ini menjelaskan bahwa Allah itu memiliki zat atau esensi yang tidak serupa dengan makhluk-makhluk lainnya. Kalimat yang kedua selanjutnya itu wadalilu zalika qaluhu ta'ala laisa kamislihi say'un wa huwa syami'u basir. Yang dimana wadalil itu dan dalil atau bukti, zalika hal tersebut, qauluhu ucapannya atau firmannya itu ta'ala maha tinggi. Jadi salah satu bentuk penghormatan pada nama Allah itu ta'ala. Laisa tidak ada, kamislihi yang serupa dengannya, taja'u sesuatu, wa huwa dan dia, sami'un basir maha mendengar dan maha melihat. Jadi kalimat ini juga sama seperti kalimat yang sebelumnya, itu menegaskan bahwa dalil bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Syura ayat 11, yang dimana disebutkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya itu wa mu anna sam'ahu wa basaru laisa kasam ina wa basyarina lahu syam'u wa basyaru yalikun bijalalihi wa azamati. Jadi mana arti kata wahlu itu dan telah diketahui atau sesuatu hal yang pasti, anna bahwa sam'ahu itu pendengarannya, wa basyiru dan penglihatannya itu, laisa tidak, kasam ina seperti pendengaran kita, wa basyir dan penglihatan kita, wa basyirna berbeda dengan penglihatan Allah kan, itu wa basyiru untuk Allah dan wa basyirna itu untuk penyebutan untuk manusia. Lahu baginya, sam'u pendengaran, wa basyiru dan penglihatan, yaliku yang pantas atau layak, bijalalihi dengan keagungannya, wa azamatihi dan kebenarannya. Nah, kalimat yang selanjutnya itu walil ma'luki sari'un wa basyiru yaliku bizulihi wa azamatihi, dan walil makhluk dan bagi makhluk, sam'u pendengaran, wa basyiru penglihatan, yaliku yang pantas atau layak, bizulihi dengan kehinaannya, wahdofihi dan kelemahannya. Jadi penjelasannya itu kayak makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan, tapi sifat itu layak dengan keadaannya yang hina dan lemah ini. Yang menegaskan bahwa meskipun nama sifatnya sama-sama mendengar atau melihat, hakikatnya itu berbeda jauh antara Allah dan makhluk. Kalimat yang selanjutnya itu wa'ala ma qallahul imamu Abu Hanifah rahimahullahu la yus'ihu say'a min khalqi, yang dimana artinya itu wa'ala dan atas atau sesuai dengan apa yang qalahu apa yang dikatakan olehnya, isma'u Abu Hanifah Imam Abu Hanifah
imahu rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, la yus'ihu, tidak menyerupai sayan sesuatu pun min khalqihi, dari makhluknya. Ini kutipan dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa Allah tidak menyerupai apapun dari ciptaannya. Kalimatnya selanjutnya itu tuma summa qala ba'da dzalika wasifatuhu kulluha hilafu sifatul makhluk ya'lamu la kamil mina wa yukdi'u la kakur rohtina wa yarola karuyatina, yang dimana summa itu kemudian kalau beliau berkata ba'da zalika, setelah itu wasifatuhu dan sifat-sifatnya kulluha, semua itu zilafu berbeda, sifati makhlukihi, dari sifat makhluk ya lahu, dia mengetahui la kaimilna, tidak seperti pengetahuan kita, waya adir dan dia berkuasa, la kakur rotina, tidak seperti kekuasaan kita, waya roh, dan dia melihat, la karu yatina, tidak seperti penglihatan kita. Kalimat selanjutnya itu qala nu'amu benu Hamadin, berkata Nu'aiman bin Hamad, Saihul imami mil juhadis, guru Imam Bukhari, man syabahallah, barang siapa yang menyerupakan Allah bisai'in min khalqi, dengan sesuatu dari ciptaannya, faqad kafaroh, maka sungguh dia telah kafir, wa man ankaroh, dan barang siapa yang mengingkari ma wasafallahu bihi nafsah, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, faqad kafaroh, maka sungguh dia telah kafir, walaisa, dan tidak ada fiha wasafallahu bihi nafsah, dan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya, wala ma wasafahu bihi rasuluhu, dan juga yang disifatkan oleh rasulnya, tashbi'u, penyerupaan. Jadi penjelasannya itu kayak Nu'aiman bin Hamad menegaskan dua hal. Yang pertama, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu telah kafir, dan siapa yang menolak sifat Allah yang telah ditetapkan baginya juga telah kafir. Kalimat yang selanjutnya itu menjelaskan bahwa waqala ishaqu waqala ishaqu nurohuyah, berkata Ishaq bin Rohuyah, man wasafallah, barang siapa mensifati Allah bisyar'i min sifati, dengan sesuatu dari sifat, ahadin min khalqihi, salah satu dari makhluknya, fahuwa kafir, maka ia kafir, billahi azim, terhadap Allah yang maha agung. Nah, dan kalimat yang selanjutnya lagi menjelaskan bahwa waqad syara Allahu, dengan sungguh Allah telah mensyariatkan li ibadihi, kepada hamba-hambanya, an yadahu, untuk berdoa kepadanya, wa yusamu, dan menyebutnya bi asma'ihi husna, dengan nama-nama yang indah. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahi asma'ul husna, dan milik Allah nama-nama yang indah, fadahu biha, maka berdoa kepadanya dengannya, wa amarohu, dan dia memerintahkan mereka an yabta'idu, untuk menjauhi anil ilhad, dari penyimpangan. Jadi di sini Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa dan menyebutnya dengan nama-nama yang indah atau asmaul husna, disebut dengan asmaul husna, dan juga memerintahkan mereka untuk menjauhi larangan-larangan seperti berbuat maksiat atau kayak menyerupakan Allah dengan makhluk lainnya. Kalimat yang selanjutnya lagi ini fi asma'ihi, dalam nama-namanya, wazaru, dan tinggalkanlah allazi yuhidun, orang-orang yang menyimpang, fi asma'ihi, dalam nama-namanya, sayu jazau,
yujzauna. Mereka akan dibalas makanu ya malun, dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini Allah melarang melakukan penyimpangan dalam nama-namanya, dan orang-orang yang melakukan penyimpangan ini akan mendapatkan balasan dari Allah atas amal buruk mereka. Kama amarahu, sebagaimana Allah memerintahkan mereka an yaznu alaihi, untuk memujinya, bisifatihi kamilati, dengan sifat-sifat yang sempurna. Nah, mahdulillahi rabbi, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ar-Rahman, yang maha pengasih, ar-Rahim, maha penyayang, maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Di mana ayat-ayat dari surat ini dari surat Al-Fatihah ini adalah bentuk pujian kepada Allah dengan nama dan sifatnya yang agung dan sempurna. Maka kita diperintahkan untuk mengenal dan menyebutnya dengan cara ini, yaitu dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, itu wahasahu wasahu wasahu, dan Allah menganjurkan mereka ala tazihim, untuk menyucikannya, an kulli haibin wa nafsi, dari setiap kekurangan dan celah. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, rabbil izzati, Tuhan yang maha perkasa, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan, wassalamu ala mursalin, dan kesejahteraan atas para rasul, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Seperti sama dengan surah Al-Fatihah tadi, ayat-ayat ini, penutup ini dari surah As-Saffat itu mengajarkan bagaimana mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, itu dengan menyampaikan salam kepada Rasulnya dan memuji Allah sebagai penutup yang agung. Nah, jadi dapat saya simpulkan dari apa yang saya jelaskan bahwa seorang muslim itu wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa melupakannya dengan makhluk, tanpa menyelewengkannya maknanya, dan tanpa menolaknya, karena sifat Allah itu sempurna sesuai dengan keagungannya dan tidak ada yang menyerupai sedikit pun. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.